Selamat pagi anak-anak kami sekalian, kelas 71 sampai dengan 77. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabar kalian, nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah, pertama-tama marilah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat penyertaan-Nya lah kita bisa kembali bertemu dalam pembelajaran PPKN, yaitu melalui daring. Nah, anak-anak kami, demikian juga di antara kita, hendaknya lah kita saling peduli, saling menolong, saling menghargai, dan saling menghormati. Nah, anak-anak kami, baiklah, pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita telah mempelajari materi pelajaran kita tentang norma dan keadilan, yaitu bagian B, arti pentingnya norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, lewat pembelajaran kita minggu yang lalu, kita menyadari betapa pentingnya norma itu dalam kehidupan, baik dalam kehidupan di keluarga, di sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, terutama norma hukum. Nah, baik anak-anak kami, pada pagi hari ini kita lanjutkan materi pelajaran kita bagian C, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan pembelajaran menunjukkan perilaku sesuai norma. Nah, baik anak-anak kami, sebagus apapun norma atau aturan itu dibuat tanpa adanya kesadaran kita semua warga negara Indonesia untuk menaatinya, tidak akan dapat mewujudkan keadilan, ketertiban, maupun kerukunan. Jadi, untuk itu harus ada kesadaran dari diri kita sendiri masing-masing ya untuk menaatinya, bukan karena paksaan, bukan karena takut dihukum, melainkan kesadaran kita masing-masing dari diri kita sendiri. Nah, untuk itu anak-anak kami, simaklah video pembelajaran kita di bawah ini mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari kesadaran kita untuk mematuhi atau menaati norma yang berlaku dalam kehidupan, mulai dari kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, setelah kamu menyimak video pembelajaran, maka buatlah catatanmu atau ringkasanmu dari materi pembelajaran kita bagian C, dan tugas pembelajaran kamu kerjakanlah dalam buku latihanmu, yaitu tabel 25 dan uji kompetensi 21 dan 22. Ya. Nah, jadi kamu simaklah pembelajaran kita di bawah ini dan lakukanlah apa yang Ibu anjurkan. Dan demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti pembelajaran dan selamat melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Sekian dan terima kasih. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial, manusia akan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, baik secara individu
dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan harmonis apabila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan. Dimanapun berada, tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku. Adapun perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Dalam kehidupan keluarga, 1. Taat dan hormat terhadap kedua orang tua dengan penuh keikhlasan. 2. Berperilaku sopan dan bertutur kata yang baik. 3. Saling menyayangi antar anggota keluarga. 4. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti mengepel, mencuci, dan sebagainya. Berikutnya, dalam kehidupan sekolah. 1. Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah, yaitu tidak bolos, tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan atau peraturan yang berlaku, tidak berjudi, tidak merusak lingkungan sekolah, dan tidak melakukan perilaku menyimpang lainnya. 2. Menghormati guru dan pegawai lainnya. 3. Menyayangi teman. 4. Saling tolong-menolong teman yang kesulitan. Berikutnya, dalam kehidupan masyarakat. 1. Mendukung dan melaksanakan program kegiatan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. 2. Saling menghargai dan menghormati antar sesama anggota masyarakat, lingkungan, maupun masyarakat lingkungan lainnya. 3. Taat membayar pajak. 4. Mematuhi peraturan lalu lintas. 5. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong. 6. Mengedepankan musyawarah mufakat. 7. Tidak main hakim sendiri. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut dikenakan sanksi, atau karena kehadiran aparat penegak hukum. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Sikap patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kesadaran. Kesadaran diri akan arti penting, tujuan, dan fungsi norma dalam kehidupan akan mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. 1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. 2. Budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada, misalnya mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. 3. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap norma. Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. 2. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh ketua adat atau tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu. Ada pula yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama atau konsensus, baik melalui musyawarah maupun melalui pemungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat.
termasuk dalam lingkungan pergaulan di sekolah, organisasi, atau negara. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa, penyuluhan atau penyebaran informasi. Selanjutnya, peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat. Artinya masyarakat akan merasa memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan.